Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Wa qala ayatul ukhra wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yaziduz zalimina illa khasara. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, malam ini Allah begitu sayang dengan kita. Saya sebetulnya diminta malam kemarin. Saya bilang saya nggak bisa karena paginya ada ceramah, sorenya juga ada ceramah, tidak terkejar. Akhirnya geser malam Sabtu. Rupanya kemarin Allah turunkan nikmat yang lain. Hujan turun di kota Sabang. Betul kemarin hujan? Nah, tapi malam ini Allah tahan sebentar hujan. Allah bilang sama malaikat Mikail, Mikail jangan turunkan hujan dulu di Sabang. Hujannya pindahkan ke Pulau Andaman di India dulu sana. Nanti habis acara orang pulang, teratak udah dipindahin, turunkan hujan. Hujan ini nikmat, karena kata Rasulullah adalah hujan ini air kebaikan yang Allah ciptakan diturunkan ke muka bumi. Makanya siapapun yang kena hujan sehat, kecuali anak alay. Kena hujan sakit. Rasulullah itu saat turun hujan justru buka jubah atasnya, tubuhnya terkena hujan. Ternyata berdasarkan penelitian, titik-titik hujan itu persis seperti jarum akupunktur yang masuk dalam tubuh. Makanya sehat. Orang Arab itu kalau turun hujan dari masjid semuanya keluar main hujan. Orang Indonesia kalau hujan dari luar semuanya masuk dalam masjid. Kata orang Indonesia, orang Arab kayak orang kampung, nggak pernah tengok hujan. Kata orang Arab, orang Indonesia anak kampung. Terus pertanyaannya, yang kampung yang mana? Yang main hujan. Nah, alhamdulillah Allah ini sayang dengan kita. Malam ini betul-betul sebuah keberkahan. Bayangkan begitu banyaknya hari ini yang datang membacakan Al-Quran. Cuman sayangnya datang dari Banda Aceh tadi rame-rame, satu kapal, mereka tampil rame-rame, turun rame-rame, giliran saya sendiri. Ini membuktikan ternyata saya lebih kuat daripada mereka. Mereka berani tampil kalau rame-rame, saya sendiri. Karena kalau ceramah rame-rame nggak tahu siapa yang didengar. Makanya yang ceramah cukup satu, nggak usah rame-rame. Yang ceramah satu, yang lainnya cukup dengar. Bisa? Bisa. Nah, alhamdulillah hari ini juga Allah begitu sayang dengan kita. Ternyata keberkahan itu betul-betul Allah turunkan. Karena Al-Quran ini adalah sebuah obat. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang akan menyembuhkan. Makanya coba tengok orang-orang yang baca Quran, bukan cuman yang baca, yang mendengarkan pun mereka dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Betul masalah? Orang baca Quran ini mulia atau hina? Kita lihat, malaikat paling mulia malaikat apa? Jibril, karena tugasnya menurunkan wahyu. Nabi paling mulia Nabi Muhammad, karena terima wahyu. Malam paling mulia malam Lailatul, karena diturunkannya Al-Quran. Makanya siapapun yang mau mulia, maka belajarlah Al-Quran. Profesor datang ke kota Sabang, sholat di Masjid Agung. Dah, kori-kori kita tadi juga sholat di Masjid Agung. Kira-kira yang disuruh jadi imam yang mana? Profesor atau kori tadi?
qori itu terdepan, imam itu orang paling depan, makanya imam itu mulia. Ada nggak yang lebih depan daripada imam? Ada. Siapa? Mayat. Mayat kalau sholat di depan apa di belakang? Nggak mungkin mayat di belakang. Begitu mau sholat jenazah, usolli ala hazal, mana mayatnya? Di belakang. Ngapain? Taruh di depan. Makanya kalau berdiri jangan di depan imam, nanti jadi mayat. Siap? Belum. Siapapun yang baca Quran mulia. Makanya kata Rasulullah, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamah. Sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang mau belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Mudah-mudahan malam ini kemuliaan betul-betul Allah limpahkan kepada kita yang hadir semua malam ini. Selawat dan salam semoga tercurah kepada qudwah kita, idola kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Idola kita Nabi Muhammad atau boyband Korea? Kira-kira kalau malam ini ada dakwah maulid di sini, tiba-tiba di tempat lain ada boyband Korea lagi tampil, datang kemari atau nonton boyband? Bingung mau jawabnya. Karena remaja-remaja sekarang tuh kalau nengok boyband Korea, sampai ada yang bilang, Ustaz, boyband Korea itu ganteng-ganteng Ustaz. Ada pula yang tanya, Ustaz, aktor Korea itu kan ganteng-ganteng, tapi kenapa mereka nggak punya kumis sama jenggot? Mana ada bulu tumbuh di plastik? Apa hebatnya kalau seandainya wajahnya wajah palsu? Nih, anak laki-laki senang, anak perempuan, enak aja, mana ada. Sedih mereka. Ingat ya, boyband Korea itu memang mereka membuat diri mereka terkenal, memang sengaja diaktifkan, di blow up, semuanya disponsori. Tujuannya satu, agar semua kiblatnya bukan lagi ke tempat yang lain, tapi kepada mereka. Tapi kita buktikan bahwa kita ternyata tidak hilang. Kita tadi udah baca selawat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Ada malaikat Allah yang diciptakan cuman keliling dunia, kerjanya cuma satu, tugasnya cuma satu, bukan cari orang sholat, bukan cari orang baca Quran, bukan cari orang sedekah. Yang dia cari, yang dia catat adalah orang-orang yang baca selawat. Siapapun yang baca selawat dia catat, siapapun yang baca selawat dia catat. Malam ini dia lagi berdiri di sini, lagi ada di sini, dicatatnya semua orang-orang yang baca selawat. Kira-kira yang datang rahmat atau laknat Allah? Rahmat. Makanya jangan malas-malas baca selawat, ya kan? Daripada tidurin adik dengan lagu pop kan lebih bagus selawat tadi, kayak tadi itu kan. Anta syamsun anta badrun. Itu malaikat semuanya hadir, ketenangan datang. Kenapa? Karena baca selawat. Coba kalau tidurin adik pakai lagu TikTok, berakhir sudah impian cinta, tinggallah. Oh, puing-puingnya tahu juga berarti. Mantap juga rupanya Al-Mujadid ini, hafal. Kita mau seandainya nikmat Allah datang, rahmat Allah datang, tapi bukan kita undang, justru kita usir. Mana diusir? Itu tadi yang dinyanyikan. Kan enak kalau seandainya di rumah itu sambil nulis, mungkin sambil nyapu, ilahana ya ilah. Kan enak kan? Ini enggak sambil nyapu, jika kau bertemu aku. Oh, hafal rupanya. Saya
Saya pikir anak mujadid nggak hafal, tadi rupanya hafal ya. Nah, itu nyambung lagi, kayaknya nggak mau berhenti. Padahal tadi sudah diundang, rahmat Allah akan datang, nikmat Allah akan hadir, tapi ternyata tidak menjadi sebuah kebiasaan. Nah, malam ini kita tunjukkan bahwa Al-Quran itu adalah sebuah kenikmatan yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mau tengok akhlaknya Nabi, ternyata akhlak Nabi apa? Al-Quran. Siapapun yang belajar Al-Quran, siapapun yang membaca Al-Quran, siapapun yang menghafal Al-Quran, siapapun yang mengamalkan Al-Quran, maka mereka sudah mengikuti akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Penghormatan saya kepada pimpinan pesantren terpadu Al-Mujadid, para dewan guru, para pengurus yayasan, ustaz dan ustazah, para undangan, para orang tua, sahabat-sahabat saya, teman-teman saya, para ustaz, pengurus dan ataupun anggota fuqaha, forum, ukhuwah, qori dan tahfiz Aceh. Wah, ini luar biasa. Coba bayangin, Al-Quran itu kalau sudah dibaca dengan suara yang merdu, itu rasanya hati itu jadi tenang. Makanya cari imam itu pasti yang bacaannya merdu. Nggak mungkin cari imam yang bacaannya gimana ya, falesnya bukan main umpamanya. Biasanya cari imam pasti yang muda-muda. Kenapa? Semangatnya luar biasa. Contoh umpamanya kayak kori-kori tadi, azan umpamanya di masjid, itu pasti satu kampung datang semuanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Satu kampung datang, setan satu kampung pindah semua. Kok bisa? Kan Nabi yang bilang apabila dikumandangkan suara azan, setan lari sekencang-kencangnya sambil terkentut-kentut. Hadis Nabi begitu. Kalau yang azan merdu suaranya, tinggi suaranya, ya kan, itu setan berlarian, orang berdatangan. Tapi coba kalau yang azan kakek-kakek, Allahu Akbar, Allahu Akbar, nggak sanggup lagi naik. Orang pada pulang, setan datang. Setan lari nggak jadi. Betul nggak nih? Tapi coba kalau seandainya azannya berkumandang, suaranya tinggi, merdu, nafas panjang, itu orang dari jauh-jauh datang semuanya. Setan itu lari ternyata ketika dengar suara azan. Kata Rasulullah, apabila azan dikumandangkan, setan lari. Selesai azan, balik lagi dia. Nanti waktu qomat, lari lagi dia. Selesai qomat, balik lagi. Waktu kita salat, mulailah dia ganggu. Allahu Akbar. Lagi kita baca Fatihah, tiba-tiba teringat Allahu Akbar, HP tinggal. Ini siapa yang ganggu? Namanya khannas. Tahu khannas? Min syarril waswasil khannas, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia. Ternyata khannas ini nama satu jin yang dia tinggal di hati kita. Bukan badannya, cuman kepalanya aja. Khannas ini jin yang kepalanya persis kayak kepala ular, tapi lidahnya kayak lidah anjing. Dia tidur di hati kita. Kapan dia keluar? Ketika kita sedang berzikir, pindah dia. Nanti setelah itu balik lagi. Ketika kita baca Quran, pindah dia. Nanti setelah itu balik lagi. Makanya jangan sampai khannas ini lama-lama di hati kita. Jadi kalau kita sama kawan kan, yang di hatiku ada kamu. Pertanyaannya, kamu itu siapa? Khannas. Karena anak-anak muda sekarang heran saya, anak SD pacaran panggilannya ayah bunda. Aduh. Anak SMP pacarannya panggilnya papa mama. Pantesan sekarang kok banyak kali janda sama duda. Waktu mereka jatuh cinta panggilnya papa mama, begitu putus jadi janda dan duda. Ini khannas tadi, dia masuk.
dia buat hati kita ini lupa dengan Al-Quran. Ketika kita baca Quran, pergi dia jauh-jauh. Tapi nanti begitu kita selesai baca Quran, dia datang lagi. Makanya ketika ditanya, apa akhlaknya Rasulullah? Ternyata jawaban Ummul Mukminin apa? Akhlaknya Rasulullah adalah Al-Quran. Adik-adik, di sini ada nggak belajar baca Quran? Ada. Berarti kalian semua bisa baca Quran. Sering baca Quran. Rutin baca Quran. Selama di pesantren, di rumah. Betul. Karena kata Rasulullah, rumah yang tidak pernah dibacakan Quran seperti kuburan. Makanya ada yang bilang, Ustaz, rumah kami Ustaz banyak kali hantunya. Kuntilanak, nenek gayung, kakek sendok. Ada yang tuh. Karena ada nenek gayung berarti kan ada kakek sendok. Kenapa Ustaz? Ternyata penyebabnya satu, rumahnya nggak pernah dibacakan Quran. Tapi Ustaz, ayahnya rajin baca Quran, mamanya selalu baca Quran, anaknya tidak pernah tinggal dengan Al-Quran. Kapan? Ayahnya baca Quran waktu di masjid, mamanya waktu di pengajian, anaknya waktu di TPA. Di rumah ada dibaca? Enggak. Terus kenapa bisa ada hantu, ada setan di sana? Karena ayahnya tiap hari ngaji di masjid, akhirnya setan yang tinggal di masjid nggak sanggup tinggal. Panas sekali di masjid. Mama selalu ngaji di pengajian, akhirnya setan di pengajian nggak sanggup tinggal. Panas sekali di pengajian. Anaknya tiap hari ngaji di TPA, akhirnya setan di TPA nggak sanggup tinggal. Pindah semuanya, panas sekali. Kemana pindahnya? Ke rumah. Nah, mulailah di rumah tinggal tuh arisan pula setan itu. Bikin arisan letting pula lagi kan, alumni. Bikin grup alumni setan tadi di sana. Tapi dia nggak mengundang ustaz. Fuqaha juga nggak diundang. Kenapa? Nggak mau dia dengarkan baca Quran. Jadi siapapun yang benci dengan Al-Quran, berarti itu setan. Setan itu sengaja dia berupaya jangan sampai kita belajar Quran. Karena siapapun belajar Quran, siapapun membaca Al-Quran, insya Allah dia akan jadi mulia. Khairukum man ta'allamal Quran wa 'allama. Sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang mau belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Kalau gitu Ustaz, nggak perlu ilmu lain? Perlu. Bahasa Inggris perlu. Komputer perlu. Matematika perlu. Tapi ada kalanya itu tidak perlu. Satu contoh. Ada satu orang anak muda di kampung nelayan lagi menyulam jala. Karena jalannya dipakai untuk nangkap ikan, masuk ikan besar koyak. Maka dia sambung. Lagi sibuk nyambung, datanglah seorang profesor, ya kan, dari kota besar dengan gelar sarjana yang begitu banyak. Dia datang ke desa itu bertemu dengan anak muda tadi. Dia ngomong begini, anak muda, kamu pekerjaannya apa? Ya ini profesor cari ikan. Lain nggak ada. Kamu nggak punya keahlian lain? Enggak. Rugi hidup kamu. Kamu sekolah ada nggak? Nggak, profesor SD-nya nggak tamat. Waduh, sia-sia hidupmu. Saya boleh ikut kamu nggak? Boleh. Akhirnya profesor tadi ikutlah anak muda tadi menjaring ikan di tengah laut. Sambil taruh jaring, profesor tanya, anak muda, kamu bisa bahasa Inggris? Nggak bisa profesor, 50% hidup kamu rugi. Kamu bisa komputer? Nggak bisa profesor, 30% hidup kamu rugi. Berarti kamu sudah 80% menyia-nyiakan hidupmu. Rugi 80%. Tidak bisa berkembang. Anak muda tadi diam. Tiba-tiba angin kencang, ombak pun bergelombang agak tinggi, kapal menjadi oleng, profesor pucat. Kata anak muda tadi, profesor, di lautan biasa seperti ini. Kamu biasa sudah setiap hari, saya belum pernah. Profesor takut? Takut. Profesor bisa berenang? Enggak. 100% rugi profesor. Ternyata di lautan nggak perlu komputer, nggak perlu bahasa Inggris, bisa berenang apa enggak? Mungkin orang bilang di dunia, halo Ustaz, nggak belajar baca Quran, kami juga bisa sukses. Kami nggak bisa baca Quran, kami juga bisa berhasil. Betul, sebentar. Nanti begitu dalam kubur,
Karena ternyata kata Rasulullah, ketika nanti kita masuk dalam kubur, ketika waktu kita dikafankan, Al-Quran ikut dikafankan, ikut dibungkus dengan kain kafan. Dalam kubur kita ngomong, kamu siapa? Kok hitam, jelek, bau? Apa dia jawab? Aku Al-Quran. Kok bisa jelek begini? Apa kata Al-Quran? Memang Ki pernah buka aku? Ki pernah baca aku? Tapi kalau kita selalu membacanya, mempelajarinya, maka nanti Al-Quran dibungkus dalam bentuk yang putih, cantik, bersih, wangi. Ketika tanya, kamu siapa? Aku Al-Quran. Kenapa wangi sekali? Inilah akibat kamu setiap hari membaca. Berarti sekarang pilihannya, mau di dunia atau di kubur? Nah, di dunia dan di kubur. Masa di kubur aja? Kalau di dunia tidak dipelajari, tidak dibaca, kapan bisa dapat? Nah, kesempatan itu sekarang, mumpung kita masih belajar, belajar terus. Yang belum bisa belajar baca Quran, belajar. Gak mungkin anak Al-Mujadid masuk kemari belum bisa baca Quran. Kan lucu kalau guru Quran hadisnya begitu ngaji. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo mulai baca. A, ba, a. Ini anak Al-Mujadid apa anak TPA? Seharusnya anak Al-Mujadid itu ketika pulang, dia ngajinya dengan suara merdu kayak Qori tadi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itu kata ayahnya di kamar. Ya Allah, Ma, anak kita. Bismillahirrahmanirrahim. Iya ya, anak kita. Yasin. Kata tetangga, ya Allah Pak, anak orang. Bukan anak kita. Tadi bapak mamanya, ya Allah Pak, anak kita. Ya Allah Pak, anak kita. Kata tetangga, ya Allah Pak, anak orang. Ternyata tetangga senang dengan anak tetangganya tadi. Senang dengan anak yang baca Qurannya merdu. Kenapa anak orang yang bacanya seperti itu? Bukan anak kita, bukan anak saya. Tidak semua orang punya suara merdu. Tidak semua orang bisa punya kesempatan baca Quran dengan suara merdu. Tapi minimal bacalah Al-Quran dengan suara yang merdu. Karena ketika mendengarnya, semua orang dapat rahmat. Bahkan dari penelitian, Al-Quran ketika dibacakan, huruf-huruf yang keluar, artinya apa dia? Sesuatu yang keluar tadi itu ternyata bisa masuk ke dalam tubuh kita, mengaktifkan sel-sel baik dan akan bisa mematikan sel-sel jahat. Jadi kalau baca Quran jangan takut-takut. Jangan gara-gara kita baca Quran orang jadi stres. Karena pernah kejadian, mama baca Yasin malam Jumat jam 10 malam, hujan gerimis. Yang dengar semuanya lari. Sampai ujung sana ditanya, kenapa lari? Ada kuntilanak kejepit. Kenapa bisa dibilang kuntilanak kejepit? Rupanya mama tadi kalau ngaji suaranya suka kali ditahan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kata adik sama abangnya, bang, suara apa tuh bang? Musang kayaknya. Padahal mamanya lagi ngaji. Si mama kalau ngaji suara ditahan, tapi kalau pergi ke acara undangan, kami mintakan sebuah lagu dari orang dapur dong. Nah aja ke depan. Sengaja aku datang ke kotamu. Waktu nyanyi itu ngaji, a'udzubillahi minasyaitonir, kuntilanak kejepit. Bagaimana rahmat akan datang ke rumah? Bagaimana dia akan bisa menjadi obat? Bagaimana dia bisa menyembuhkan penyakit? Bagaimana dia bisa memberikan ketenangan? Bagaimana mungkin khannas ini akan keluar dari hati kita? Kalau baca Quran pun kita takut-takut. Makanya jangan pernah takut. Baca aja Quran. Tadi sambil kemari, saya bisa dapat 2 surat. Naik di kapal cepat. Karena sambil ngaji rupanya payah juga, goyang-goyang sedikit tadi. Kalau di kapal lambat mungkin bisa dapat 1 juz lebih.
kalau seandainya ngaji. Tapi kalau yang dipakai untuk lain, kayak mana Ustaz ngaji di kapal? Memang ada dikasih Quran? Enggak, ngaji pakai HP kan bisa. Orang hari ini pergi ke tengah laut mancing, ada ingat bawa Quran? Bawa HP ingat gak? Orang naik gunung, ada ingat bawa Quran? HP? Pergi ke Jakarta naik pesawat, ada ingat bawa Quran? HP? Nah, pertanyaannya, di HP kita ada nggak ayat Quran? Ada, 30 juz. Saya pernah ngaji di kampus Darussalam, di masjid Jami. Lagi ngaji pakai HP, ada mahasiswa nanya, Ustaz ngaji pakai HP? Iya. Berarti di HP Ustaz ada ayat Quran, 30 juz. Kalau di HP Ustaz ada ayat Quran, berarti Ustaz kalau masuk WC nggak boleh bawa HP. HP-nya tinggal di luar, hilanglah. Masa HP taruh di luar, hilang? Saya bilang nggak apa-apa deh, ini bukan mushaf, cuman aplikasi. Kalau aplikasinya nggak dibuka, nggak ada masalah. Kecuali kalau dibuka, baru dia bermasalah. Apa dia bilang? Pokoknya Ustaz, kalau ada ayat Quran di HP, nggak boleh masuk WC, titik. Udah dia bilang pakai titik, nggak bisa lagi koma. Saya cuma tanya aja, kamu ada hafal surah Al-Fatihah? Ada Ustaz. Al-Fatihah itu surat Al-Quran apa bukan? Umul kitab Ustaz. Surat pertama dalam Al-Quran itu surah Al-Fatihah. Berarti Al-Fatihah itu salah satu surat dalam Al-Quran. Iya, kamu ada hafal. Hafal Ustaz? Di mana kamu simpan hafalanmu? Di kepala saya. Berarti kalau kamu masuk WC, kepalamu tinggal di luar. Gunakan dulu penyembuh Al-Quran dan madu. Berarti jaminannya Allah dan Rasul. Kemuliaan kita yang jamin Allah dan Rasul. Kecerdasan kita yang jamin Allah dan Rasul. Ada perlu lagi jaminan manusia hari ini? Ada perlu kita jaminan profesor? Enggak. Allah dan Rasulnya. Berarti ada malu belajar baca Quran di pesantren? Ada malu ketika baca Quran dengan suara merdu di rumah? Kalian mau tengok ayah kalian itu rajin baca Quran atau tidak? Itu tengok waktu dia terima telepon mama. Karena orang yang baca Quran itu hatinya lembut. Ustaz, ayah saya kasar Ustaz. Mana buktinya? Dia kalau terima telepon dari mama saya Ustaz, marah-marah. Berarti ayah kalian bukan orang yang baca Quran. Butuh tengok HP. HP ayah itu ada 3 tuh. HP kantor 1, HP kawan 1, HP keluarga 1. Salah bawa HP ketahuan sama mama, rupanya HP orang lain. Kalau tengoknya, mama 2 telepon. Mama 2 tuh, mama 1 kartu halu, mama 2 kartu simpati. Asal aja. Pikirannya udah ngeres duluan. Mama 2 tuh kartu simpati. Mama 2 telepon. Kalau ayah nggak baca Quran pasti kasar. Halo. Nggak ada. Nggak bisa. Nggak. Yang nggak ada. Dasar perempuan. Itu berarti ayah nggak pernah baca Quran. Kasar. Tapi kalau ayah yang rajin baca Quran pasti lembut. Begitu tengok, mama 2. Langsung diangkat. Iya bebek. Itu berarti ayah banget gitu. Jangan anggap enteng. Kita pikir alah cuma jadi guru ngaji, mana ada hebat. Siapa bilang guru ngaji nggak hebat? Itu pahalanya Allah yang kasih, kemuliaannya Allah yang kasih. Bukan berarti, mohon maaf, oh saya udah jadi pejabat, nggak perlu lagi belajar baca Quran. Siapa bilang kalau belum bisa baca Quran belum hebat walaupun pejabat? Tapi kalau pejabat bisa baca Quran, pejabat bisa jadi imam, lebih dahsyat lagi. Pejabat bisa ceramah, serakah kali semua diambil sama dia. Udah dia pejabat, dia penceramah, dia imam juga, dia yang ngaji. Kami kapan? Tidak ada orang yang hina yang belajar baca Quran. Tahu yang namanya Najah? Yang ikut acara Hafiz Indonesia, yang duduk di kursi roda, dia mengalami kelumpuhan otak.
Jadi otaknya itu nggak bisa memberikan perintah kepada saraf-sarafnya untuk menggerakkan. Dia nggak bisa tangannya begini. Itu tangannya pasti goyang-goyang sendiri. Kenapa? Karena mengalami kelumpuhan otak. Semua bilang dia tidak akan bisa sukses dalam belajar. Tapi ternyata dia bisa menghafal Al-Quran 30 juz. Bahkan bukan sekedar hafal. Ditanya halaman segini, 2 halaman setelahnya, 2 halaman belakang, bawah paling bawah, dia tahu. Padahal lumpuh. Tapi otaknya cerdas. Makanya kalau mau cerdas, belajar baca Quran. Jelas? Jelas? Mama dulu kasih tidur anak pakai mana? Pakai Quran. Biar kalian tahu ya, mama dulu itu berarti nenek. Nenek kita sekolah nggak tinggi, tapi mereka S2, gelarnya MSI, master segala ilmu. Nenek itu master chef. Mama kalian, ayah kalian waktu kecil cuma bilang ayah atau nama ayam goreng jadi, ma ayam rendang jadi, ma ayam lado jadi. Mama dulu. Mama sekarang anaknya minta, ma ayam goreng, ambil HP, aduh, ayam goreng 2, kentang 3, berapa? Mama dulu anaknya demam, gak panik, ambil minyak, ambil bawang, digeprek, ya kan, diaduk, dilawok di badan anak. Tahu dilawok? Dibalurin di badan anak, dikompres, ditungguin, besok pagi demamnya turun. Mama dulu. Mama sekarang anaknya demam, diambilnya HP, dia foto, cekrek, dan itu update status. Nah, bunda sedih melihat engkau terbaring lemah. Rasanya ingin sekali bunda menggantikanmu, nak. I love you, nak. Muah. Demamnya turun, enggak, anaknya step. Makanya jangan anggap enteng mama dulu. Mama dulu tuh nenek kita. Tapi pertanyaannya, hari ini kebanyakan anak-anak ngomong sama neneknya lembut atau kasar? Ngomong sama kakeknya lembut atau kasar? Ketika dia ngomong lembut sama neneknya, 2 kali dia berbakti. Sama ibunya atau sama ayahnya, sama neneknya. Karena nenek itu mamanya mama, mamanya ayah. Kita kasar sama nenek, 2 kali kita durhaka. Durhaka sama orang tua, durhaka sama nenek. Makanya nenek tuh jangan ditelantarin. Bapak Ibu, saya berapa kali ceramah di Banda Aceh itu, di panti jompo. Sedih kali, udah tua-tua kakek nenek tuh. Ternyata saya pikir orang luar, ternyata orang Banda Aceh. Saya pikir orang-orang dari Medan, ternyata orang Aceh. Anaknya bukan anak orang miskin, sukses, tapi mama sama bapaknya di panti jompo. Adik-adik, Ustadz dulu punya kawan waktu SMP. Kakeknya itu udah kencing di celana, kencing di kursi. Kata mamanya, ayah, tuh tengok tuh papa tuh, udah mulai kencing sembarangan. Malu kita kalau datang orang, pesing di mana-mana. Jadi kayak mana? Taruh aja di panti jompo. Siaplah mereka hari Minggu membawa ayahnya nih ke panti jompo. Kawan Ustadz yang kecil tadi, dia paling dekat sama kakeknya. Dia bilang, ayah janganlah taruh di panti jompo. Mama jangan, sayang kakek. Kakekmu udah nggak bisa lagi itu, udah nggak ada lagi diurus, gak ada yang tengok dia, kencing sembarangan. Malu mama kalau datang kawan. Papa juga nggak enak, biar aja ke panti jompo. Iya, saya kalau gitu ikut tengok. Tuh apa tengok? Mau tengok aja. Nanti kamu ikut nangis enggak? Nanti kamu nggak mau pulang enggak? Saya cuma mau tengok di mana kakek ditaruh. Pergilah pakai mobil. Udah jalan 20 km, ayahnya tanya, untuk apa kamu tengok kakek? Enggak, biar tahu aja di mana kakek ditaruh. Emang kenapa rupanya kalau tahu? Ya nanti kalau papa mama udah tua, taruh juga di situ. Enggak jadi, balik lagi, pulang lagi ke rumah. Pulang aja dia, nggak usah. Makanya kalau kakek taruh di sana bilang, ayah taruh kakek di sana, mama taruh kakek di sana. Nanti mama sama ayah kalau tua, abang taruh di sana. Mau?
Tapi kalau ada, jangan taruh. Kenapa? Ayah ibu itu kunci Kan kata malaikat Jibril itu, celaka dan sia-sialah umatmu wahai Muhammad apabila mereka masih punya orang tua atau salah satunya masih hidup tapi mereka tidak bisa masuk surga. Siapa yang bilang itu? Rasulullah. Apa akhlaknya? Al-Qur'an. Berarti baca Quran itu untung apa rugi? Untung. Hebat apa enggak? Hebat. Mulia apa hina? Ada nyesat? Enggak. Belajar terus. Kalau perlu, datangkan. Saya kepingin baca Quran dengan suara merdu. Datangkan Ustaz. Ustaz, saya yang ngajar ngaji bukan ayah. Kayak mana? Enggak apa-apa. Bukan mama. Kayak mana? Enggak apa-apa. Kan kewajiban mengajarkan Al-Quran kewajiban orang tua. Betul. Kewajiban mengajarkan Al-Quran adalah kewajiban ayah ibu. Kalian gak bisa baca Quran, ayah ibu kalian berdosa. Kalian gak bisa baca Quran, ayah ibu kalian masuk neraka. Kalian bisa baca Quran, ayah ibu kalian masuk surga. Tapi yang ngajari kami Ustadz, nggak apa-apa. Karena ayah dengan mama nggak sempat, minta tolong sama Ustadz. Karena ayah sama mama nggak mampu, minta tolong sama Ustadz. Bapak dan ibu, kalau sudah minta tolong sama Ustadz, Ustadznya ditolong. Jangan sampai Ustadz berteriak, tolong. Bayarlah honornya. SPP-nya dibayar. Ustaz Rizal yang belum bayar SPP catat terus namanya sampai hari ini. Berapa orang? Karena yang namanya pendidikan itu mahal. Karena jaminan pendidikan apa? Nah bayangkan Al-Quran yang diajarkan. Tadi kan tadi bilang bahasa surga apa? Bahasa Arab. Bahasa Al-Quran bahasa apa? Bahasa Arab. Bisa nggak kalau diganti pakai bahasa Indonesia umpamanya? Kalau imam sempat imamnya nggak mau pakai bahasa Arab, tergantung. Kalau imamnya orang Aceh pakai bahasa Acehnya. Allah yang raya. Kena imamnya orang Jawa, Allah sing gede. Bekelahi itu 3 orang. Tapi karena pakai bahasa Arab, imam dari Indonesia bisa di Timur Tengah, imam dari Timur Tengah bisa ke Amerika, orang Amerika bisa imam di Aceh. Malah dulu seingat saya di bulan Ramadan tuh kalau di Aceh itu banyak datang imam dari Timur Tengah. Dan saya baru tahu ternyata imam Masjid Agung 2 orang dari Timur Tengah. Satu dari Aceh Timur, satu dari Aceh Tengah. Timur Tengah. Ternyata kalau sudah Al-Quran tidak ada lagi batasan jarak. Siapapun asal dia mampu baca Quran, dia yang paling mulia. Siapapun asal dia bisa menghafal Al-Quran, dia yang di depan. Untung apa rugi? Untung. Berarti malam ini kita betul-betul beruntung. Kita mendengarkan bacaan Quran yang merdu. Saya pun materinya karena datang orang-orang baca Quran, materi saya pun sekitar Al-Quran. Yang belum bisa belajar, nggak usah malu. Masalah belajar sama ayah, sama ibu, sama nenek, sama kakek, sama ustadz. Yang penting belajar. Saya yang ngajarin pertama kakek dari ibu. Saya pernah ditanya, Ustadz sukunya yang betul apa? Nggak jelas. Ayah saya campuran Pidi sama Jawa Tengah, itu ayah. Ibu saya campuran Tamiang sama Sunda, nggak jelas. Tapi dari orang tua yang nggak jelas itu lahirlah yang jelas. Tapi berdasarkan penelitian, ini penelitian ini saya yakin benar, perkawinan dari berbagai macam suku akan melahirkan anak-anak yang cerdas. Yang ngajar ngaji saya siapa? Kakek dari ibu, orang Tamiang, bukan Pak Ne, bukan Abu Sy, Atu dipanggil. Kalau udah maghrib tuh Husni, ya tuh duduk ngaji. Rotan segini. Dulu gagah kali rotan tuh. Saya sering bilang itu tongkat sakti itu. Karena itu jin lari semua pokoknya. Nggak ada lagi setan kalau ada kena rotan itu. Setan tobat. Tapi hasil
hasilnya bagus. Anak sekarang dicubit, gurunya masuk penjara. Dulu ada tuh di Aceh Besar, anak SMP kelas 3, itu bandelnya bukan lagi tingkat dewa, tingkat iblis sudah. Kenapa dibilang tingkat iblis? Sepeda kawannya itu digantung di pohon. Itu dia kerjanya. Honda guru semua dikempesin bannya sama dia. Kawan tiap hari dimintain duit. Gak sabar guru, gak berani. Kenapa? Bapaknya kalau marah bawa parang. Satu guru olahraga nggak tahan lagi dia. Sini kamu, ditempeleng sama guru tadi. Wah, pulang ke rumahmu, panggil bapakmu kemari. Nggak sampai setengah jam betul-betul dengan Honda datang ke sekolah, parang bawa diseret 1 meter. Mana guru yang tempeleng anak saya? Semua guru udah takut. Nggak ada satu pun yang berani ngomong. Yang mana guru yang tempeleng kamu? Itu ya, mana itu? Itu ada 5 orang. Yang mana? Yang kecil. Yang kecil itu yang tempeleng kamu. Iya, yakin kamu bapak itu yang tempeleng kamu? Iya, iya, baca aja. Kalau bapak itu yang tempeleng kamu, kita pulang. Kenapa ya? Pulang. Ayah itu, baca aja. Pulang nggak? Kalau nggak, kamu yang ayah baca. Sambil pulang, dia tanya, ayah, kenapa nggak ayah baca aja? Apa kata ayahnya? Itu guru ayah dulu waktu SMP. Memang kenapa kalau guru ayah? Ayah juga dulu pernah ditempeleng sama bapak itu. Besoknya ke sekolah dibawa anaknya. Pak, ini anak saya yang bapak tempeleng kemarin. Kalau besok dia bandel lagi pak, bapak tempeleng aja. 2021 dia wisuda di Fakultas Teknik. Selesai wisuda dia datang ke sekolah di SMP-nya, dia cari guru olahraganya, dia pegang tangannya, dia cium, Pak, terima kasih bapak tempeleng saya dulu. Asik. Nah sama, kakek saya dulu, rotan segini, resmi, duduk. Ini huruf apa? Alif tuh. Ini batu. Kan ngaji sama atu. Coba kalian di rumah ngaji sama bapak. Ini huruf apa nak? Alif pak. Nih bapak. Sama kan? Ngaji sama ibu dia. Ini huruf apa nak? Alifu. Yang ini babu. Yang paling sedih kalau ngaji sama kakek. Ini huruf apa? Cu alif ke. Yang ini bake. Ketemu huruf to. Yang ini toke. Ganteng-ganteng kakek rumahnya pae. Berarti yang sering-sering bunyi di kamar belakang tuh tek 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 tek. Nah, itulah kakek. Mau bilang apa itu yang terjadi? Makanya jangan pernah malas belajar Al-Quran, karena ternyata Allah sudah berlaku adil. Yang dihitung sama Allah pahalanya bukan ayatnya, tapi huruf. Ustaz, saya masih Iqra 1, baru belajar a, ba, a. Berapa huruf? 3. Ba, a, ba, 3 huruf. 1 baris cuma 6 huruf kali 10. 60. 1 halaman ada 8 baris. 6 kali 8 48 kali 10 480. 1 halaman Iqra dapat pahala 400. Alah, gak usah jauh-jauh. Ternyata sekali kita baca selawat, Allah sediakan 10 pahala. Allah ampuni 10 dosa. Allah angkat derajat kita. Berarti kalau gitu baca selawat apa rugi? Kenapa kita malas baca selawat? Kenapa? Kok batuk-batuk semua? Oh, nggak betul ini, berarti ceramah hari ini ternyata menyebabkan penyakit batuk yang ada di sini. Untung bukan musim Covid. Kalau Covid udah lari semua orang ini. Tapi ingat, sampai kapanpun orang belajar baca Quran tidak akan pernah ketinggalan zaman. Coba tengok irama baca Quran, ya kan? Ini yang batuk-batuk jangan jadi imam ya. Udah sholat tadi kan? Nah, kalau sholat bawa tisu kalau lagi batuk. Kalau nggak bawa tisu bahaya, bawa tisu lah. Saya kalau sholat lagi batuk bawa tisu tuh. Kantongnya lagi. Sekarang saya tanya, batal nggak?
berarti supaya jangan banyak bergerak, nggak usah buat tisu. Berarti kalau kalian lagi batuk sholat tisu nggak ada di ludah, nggak mungkin, akhirnya telan. Ayo pilih mana, ambil tisu atau telan? Hah? Telan? Astagfirullahaladzim. Kalau sempat sholat isya 3 kali batuk, 3 kali telan-telan, kenyang kalian. Janganlah ditelan. Berarti kalau bulan puasa kayak mana tuh, telan juga. Pantas sampai zuhur kok kuat semua, nutrisi tinggi masuk dalam badan. Yang jelas, sampai kapanpun belajar Al-Quran tidak akan pernah ketinggalan zaman. Nggak apa-apa bilang Allah soalim, tak apa-apa. Allah calon penghuni surga, nggak apa-apa. Ini gara-gara bilang soalim takut. Saya dulu pernah tuh waktu kuliah, Husni mau kemana? Sembahyang zuhur dulu. Allah, belum aja biasan. Ya ntar lagi, Allah nanti kan bisa. Iyalah kalau gitu, akhirnya telat. Udah jam 3 baru sholat zuhur. Terakhir lama-lama enggak betul nih kawan nih. Besoknya waktu pergi, Husni mau kemana? Mau masjid dulu, sholat azan. Allah soalim ke. Saya jawab, daripada ke sok kafir. Itu pakai tanya, Husni, kita capek ngaji, udah capek sembahyang, belum tentu kita masuk surga. Jawab juga, aku yang udah capek ngaji, mas sembahyang aja belum tentu masuk surga, apalagi ke nggak pernah sembahyang. Jadi kadang-kadang kawan tuh harus dijawab. Kalau kita diamin aja, lama-lama kita nggak sembahyang, lama-lama kita nggak ngaji. Kenapa? Terpengaruh. Apa kata Opik? Obat hati ada 5 perkaranya. Yang pertama, lupa lagu itu. Aduh, masih ingat nggak obat tunggu hati itu? Kalau lagu Rasulullah. Kalau ini wong kok ngene kok di. Tuh kayaknya yang datang bukan malaikat rahmat, malaikat Israel datang akhirnya terakhir. Saya dibilang sampai setengah 12 kurang. Setengah 12 kurang 10. Cukup? Cukup apa belum? Gini kalau gitu. Saya tolong nanti karena nggak tahu jam kasih kode. Saya lagi ceramah kasih kode. Kodenya batu aja. Begitu ada yang batu, berarti saya berhenti. Baik? Itu tes apa betul-betul batu? Tes, oke. Bapak Ibu, adik-adik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,